Berbicara seputar Nabi Sulaiman alaihi salam, tentu hampir semua umat muslim di dunia mengetahui kisahnya. Tak hanya Sohor sebagai nabi yang juga seorang raja dengan kekayaan melimpah, Nabi Sulaiman alaihi salam juga dikenal akan mukjizatnya, yakni mampu berkomunikasi dengan hewan dan benda tak biasa, salah satunya adalah angin. Namun tahukah Anda, jika nabi yang satu ini kerap dikaitkan dengan Indonesia? Menurut sejarah, Candi Borobudur adalah bangunan megah peninggalan Raja Syailendra. Namun tak sedikit pula yang menganggap bahwa candi yang berlokasi di Magelang, Jawa Tengah ini konon adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Tak sekedar mereka-reka, bermacam jejak sejarah pun muncul menjawab keraguan itu meski belum dapat dipastikan kesahihannya. Lantas apakah benar salah satu candi terbesar di dunia itu ada hubungannya dengan kedikdayaan Nabi Sulaiman di masa lalu? Tentu sangatlah sulit untuk menghubungkan Nabi Sulaiman dengan Candi Borobudur karena keduanya memiliki kontradiksi dan Borobudur adalah Candi Buddha. Namun seorang pakar menyatakan bahwa ada banyak bukti yang menguatkan bahwa candi ini memanglah peninggalan putra Nabi Daud alaihi salam. Apa sajakah itu? Bisa saja ada cerita Buddha di situ, ya kan? Tapi kan tidak semua, hanya 12% kan. Ini seluruh dunia ada di situ dimampatkan kejadian-kejadian itu. Seperti manusia yang rambutnya kayak dipelintir gitu ya, kayak penyanyi reggae. Jadi kita bisa lihat bahwa ini kebudayaan dunia yang dimampatkan di situ, informasi tentang manusia. Termasuk keajaiban-keajaiban itu. Kok ada manusia sedang berkomunikasi dengan burung gitu. Ini kan menunjukkan ada orang bisa berkomunikasi dengan hewan kan gitu. Nah ini hanya bisa Nabi Sulaiman yang bisa bicara dengan burung. Nah itu ada di Al-Quran dikatakan bahwa Nabi Sulaiman bisa bicara dengan burung. Nah salah satu tentara Nabi Sulaiman ini kan burung, namanya Hudhud. Nah itu ada reliefnya Hudhud lagi memperhatikan seorang wanita di stupa di Boko itu. Nah itu ada ayat yang mengatakan perhatikan apa yang mereka kembalikan. Adanya. Jadi semuanya itu menunjukkan bahwa ini peninggalan Nabi Sulaiman. Tak berhenti sampai di situ. Teori lain menyebutkan bahwa Nabi Sulaiman ternyata meninggal di Indonesia. Buktinya pun masih merujuk pada Borobudur, tepatnya pada bagian stupa atau kiam nomor 6. Jika diperhatikan baik-baik, di dalamnya ternyata kosong, karena konon di sanalah Nabi Sulaiman meninggal. Benarkah demikian? Dulu kita berpikir kan Nabi Sulaiman ini tongkatnya panjang. Ya kan? Ternyata diselidiki di dalam Al-Quran, ternyata istilahnya beda dengan tongkat Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa itu dengan istilah aso. Ya, aso. Aso itu berkali-kali diulang dalam kisah Nabi Musa, ya kan? Nah, tongkat Nabi Musa itu panjang karena dia bilang aku bertekan padanya, terdefinisi. Ya. Kalau Nabi Sulaiman min sa'atu, tongkatnya pendek, dan itu ada reliefnya, relief dia lagi megang tongkat pendek gini, pakai tangan kiri gitu, tongkatnya pendek, ada reliefnya. Jadi di situ kita dapat kesimpulan, oh kalau begitu Nabi Sulaiman ini dia bertekan dengan tongkat pendek, berarti dia lagi duduk kan. Nah, itu makanya stupa itu kosong. Jadi benarlah kalau begitu. Nabi Sulaimannya meninggal, runtuh karena tongkatnya dimakan rayap. Nah, setannya lari. Jin-jinnya lari. Kalau mitos itu kan masuknya ke kepercayaan, kita mau mempercayai itu atau enggak gitu. Jadi kalau aku sih lebih cari taunya tentang sejarah-sejarah dulunya apa, bukan mitos-mitosnya, tapi untuk tahu segala hal tuh enggak ada salahnya juga. Baru dengar loh aku. Tapi menurut aku enggak sih. Kalau proses pembuatannya dari Nabi Sulaiman aku enggak percaya karena ya itu patung dan berhala itu memang tidak diperkenankan untuk Islam dan segala macamnya. Itu sih sebenarnya. Tetapi ada data otentik enggak? Jangan menafsir. Misalnya ada prasasti berbahasa Ibrani ditemukan di salah satu sudut Borobudur, nah baru percaya kita.
atau ditemukan sumber tertulis atau sumber bahasa yang sana di Timur Tengah gitu, yang berbicara tentang ada candi di Jawa namanya Borobudur dan sebagainya gitu, baru kita sebut data otentik yang empirik. Empirik itu bisa didekati oleh siapapun, bisa dibuktikan oleh siapapun. Tapi kalau cuma saya menafsirkan bahwa Candi Borobudur, misalnya saya punya tafsiran sendiri, bahwa Candi Borobudur itu berasal dari zaman Majapahit, susah juga, nggak cocok gitu. Data arkeologis, data epigrafis, paleografis nggak cocok semua gitu. Tak hanya peninggalan sejarah, nama pun jadi bukti korelasi antara Indonesia dan Nabi Sulaiman. Jika diperhatikan baik-baik, nama Nabi yang satu ini memang sangat unik dan tersematkan unsur Jawa di dalamnya. Misalnya, awalan Su dan akhiran Man yang merupakan ciri khas nama orang Jawa di masa lalu. Faktanya, memang hanya Nabi Sulaimanlah yang memiliki nama awalan Su. Iya, Sulaiman itu kan berasal dari Sulaiman. Coba kita tanya sana, Sulaiman. Banyak sekali di Jawa ini yang mengindikasikan nama Sulaiman itu ya Sulaiman. Tak hanya kepercayaan bahwa Nabi Sulaiman hidup di Indonesia, bahkan sang istri Ratu Balkis pun diyakini hidup di Nusantara ini. Kisah pertemuan keduanya diyakini terjadi di Indonesia. Bukti yang menguatkan keberadaan sang ratu pun ada. Apa sajakah itu? Al-Quran tidak menyebut ya Ratu Bilqis ya, hanya seorang perempuan. Ya, apakah itu Ratu Bilqis? Dari mana kata-kata Bilqis itu? Al-Quran tidak menyebut. Karena hudhud terbang katanya, aku dapati seorang perempuan menguasai mereka dan dia diberi tiap sesuatu dan adalah baginya ars yang azim. Nah itu. Kemudian Nabi Sulaiman suruh siapa yang bisa mendatangkan arsnya. Itu. Nah itu semuanya cerita itu tercover oleh Borobudur, cerita Sulaiman ini. Sebelum pertemuan Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis, sang Nabi dikisahkan terlebih dulu mengirimkan surat emas yang diantar oleh burung khuf. Konon, surat tersebut berisikan ajakan untuk Ratu Balkis bertaubat dan berhenti menyembah matahari. Sebelumnya surat ini tak pernah ditemukan. Bahkan di negara Yaman pun tak ada, padahal negara ini dipercaya sebagai lokasi istana Ratu Balkis. Saking ajaibnya, surat ini justru ada di Indonesia. Benarkah demikian? Di Ratu Boko pernah dijumpai ada inskripsi ringkas, dan itu tidak hanya satu. Inskripsi yang ditulis di lempeng kertas emas, atau malah lempeng tembaga, dan juga ada yang ditulis di batu. Malah prasasti Abaya Giri Wihara itu tahun 792 di batu, itu dipecah sengaja sepertinya. Dan ada kertas-kertas emas itu yang ditemukan yang memang pendek informasinya. Itu berbicara dengan aksara Jawa kuno, berbicara tentang mantra-mantra agama Hindu. Ya, dan mantra-mantra agama Buddha. Makanya Ratu Boko itu ditafsirkan dengan dua agama, Hindu dan Buddha. Ya pernah teman saya itu di Facebook menerjemahkan itu dalam bahasa Inggris. Tapi Ar-Rahmani Rahimnya pengatur yang maha teliti ya. Gitu. Udah pernah dia terjemahkan dalam bahasa Inggrisnya. Bisa saja dia menafsirkan seperti itu, bisa saja. Kenapa dia di dalam kolam? Kenapa di dalam kolam mandi? Pertanyaan itu. Kenapa cuma ada satu? Tidak mungkinlah surat itu hilang kan. Dan surat itu dikatakan karim lagi. Karim kalau dalam bahasa lamanya kan mulia kan. Kenapa dia bilang itu karim? Karena dari emas. Kenapa Allah takdirkan dari emas? Karena masuk ke kolam supaya nggak berkarat. Pertanyaannya kenapa di kolam? Karena dia mandi dulu. Mau ketemu Sulaiman dia mandi dulu, berdandan tuh mandi. Karena orang dulu kan nggak mandi-mandi. Kalau untuk ada ya mitos ya, kembali ke mitos yang mungkin kebenarannya tuh kita kan juga nggak tahu, kan itu ribuan tahun yang lalu. Dan itu juga untuk saat ini manusia juga kan peradabannya sekarang udah berbeda. Tapi sebagai orang yang saat ini ya ada, yang maksudnya saat ini berdiri ya,
Saya rasa sih kita wajib melestarikan kebudayaan, itu kan sejarah ya, maksudnya warisan yang bersejarah buat Indonesia dengan Candi Borobudur itu sendiri. Dan buat saya sih pelestarian aja sih buat kita yang saat ini memang ada, dan saya rasa harus bisa menjaga yang sebaik-baik mungkin. Banggakan ya karena salah satu jadi objek wisata dunia juga ya, maksudnya nggak hanya turis domestik tapi turis internasional juga datang ke Indonesia itu karena tertarik dengan candi. Tapi kalau dikaitin sama Nabi Sulaiman, kita kurang tahu. Iya, di balik itu semua menurut aku setiap orang tuh, apalagi rakyat setempat ya, pasti bisa tahu lah ada cerita asal usulnya. Jangankan Candi Borobudur, ini gedung Trans aja mungkin ada cerita-ceritanya juga gitu kan, dikait-kaitin. Apalagi sesuatu yang megah banget kayak Candi Borobudur. Ya di balik apapun mitosnya itu, ya udah mending kalian pemirsa yang belum ke Candi Borobudur segera pergi. Itu kebanggaan bangsa Indonesia, our pride. Ya kalau ditanya bangga, nggak usah ditanya juga ya, udah pasti bangga gitu. Dan memang di Indonesia ini kan punya kekayaan banyak banget ya. Dan salah satunya Candi Borobudur. Selain itu juga di Bali kita banyak banget gitu, dan beberapa daerah-daerah lain juga banyak banget sebetulnya kekayaan dari negara kita gitu. Ya pemirsa, jika teori-teori di atas adalah benar, sebagai masyarakat Indonesia kita tentu layak bangga. Bagaimana tidak, Nabi utusan Sang Pencipta ternyata pernah tinggal di Nusantara, dan kebenaran yang ada pun bisa dijadikan sebagai awal mula terkuaknya sejarah-sejarah masa lalu. Wallahualam.